pagi semuanya. Saya yang bernama Dorma Simamora akan melaksanakan PPL Aksi 2 Daljab 2023. Selamat pagi semuanya, anak-anak. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya Pak, amin. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu, minggu yang lewat. Minggu yang lewat sudah kita pelajari tentang apa? Tentang hukum. Ibu mau buat pertanyaan untuk anak-anak sekalian. Apa itu hukum? Sebelum kita melanjut mata pelajaran kita tentang peradilan, terlebih dahulu ibu mau bertanya tentang hukum itu. Apa arti hukum? Siapa yang bisa? Apa itu hukum? Siapa yang bisa? Hukum adalah perangkat atau satu kesatuan hukum yang berlaku di suatu negara yang dipatuhi dan ditandai oleh setiap warga negaranya. Terima kasih buat teman kita. Siapa yang bisa? Apa itu hukum itu? Satu lagi. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Fungsi hukum memperlancarkan proses interaksi sosial, pengadilan sosial, menata masyarakat. Oke, yang kedua, yang ibu buat dulu pertanyaan yang kedua. Apa itu sistem hukum? Siapa yang bisa? Sistem hukum itu apa? Sistem hukum adalah perangkat atau satu kesatuan hukum yang berlaku di suatu negara yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warga negara. Terima kasih. Sudah, yang minggu yang lewat sudah kita pelajari tentang hukum. Sekarang kita masuk ke bagian B, sistem peradilan di Indonesia. Sistem peradilan di Indonesia. Videonya. Kalian tonton dulu video dari sistem peradilan di Indonesia. Bertemu lagi di channel Amanah Mana. Mari belajar PKN bersama. Di video kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Selanjutnya tingkatan lembaga peradilan. 1. Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. 2. Pengadilan tingkat kedua. 3. Kasasi oleh Mahkamah Agung. Peran lembaga peradilan. A. Lingkungan peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. B. Lingkungan peradilan agama. Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan. Kita mempelajari tentang yang dari video tadi. Ini tujuan pembelajaran untuk video yang tadi. Yang pertama, siswa dapat memahami tentang sistem peradilan di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat memahami dasar hukum peradilan. Yang ketiga, siswa dapat mengklasifikasikan lembaga peradilan. Yang keempat, siswa dapat memahami lembaga peradilan. Sekarang kita masuk tentang sistem peradilan di Indonesia. Ada di buku kalian di halaman 89.
tentang makna lembaga peradilan di Indonesia. Pengertian lembaga peradilan yaitu lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan dari suatu kaidah hukum. Lembaga ini merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan hak yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Disuruh tadi membaca buku halaman 89 tentang makna lembaga peradilan di Indonesia. Ya, Bu. Kalau udah siap dibaca halaman 89 bukunya tentang pengertian lembaga peradilan di Indonesia. Ibu mau bertanya, apa arti lembaga peradilan yang ada di buku yang kalau udah dibaca? Apa arti lembaga peradilan? Apa arti lembaga peradilan? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Tahu kan isi dari pasal 24 ayat 2 tentang peradilan di Indonesia. Sekarang kita masuk dasar hukum menjadi pedoman lembaga peradilan di Indonesia, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang ibu tanya dulu, siapa yang bisa menyebutkan atau tugas dari yudikatif? Tugas yudikatif apa? Apa tugas yudikatif? Itulah tadi tentang peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah. Satu lagi apa? Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah apa? Yudisial. Nah, sekarang ibu tanya dulu tugas dari yudikatif. Tugas dari yudikatif. Siapa yang bisa menyebutkan? Tina. Tugasnya adalah memastikan bahwa setiap individu dapat memperlakukan yang adil dan sementara dihadapkan di depan umum. Oke. Tugas dari eksekutif siapa yang bisa? Eksekutif. Eksekutif siapa yang bisa mengungkapkan? Silahkan. Tugasnya yaitu menerapkan, menjalankan, dan mengawasi implementasi kebijakan tersebut. Siapa yang membuat undang-undang? Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu dihalang segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Agar berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian,
keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia dan terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh negara Indonesia. Kita lanjut. Tadi dari Ibu bilang dibacakan isi dari peradilan atau undang-undang dari Lembaga Peradilan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, sudah ada di bukunya keterangannya ya. Sekarang kita lanjut tentang video yang akan ditampilkan biar ada semangat belajar. Bisa? Sebelum kita diskusi, kita dulu bernyanyi dulu. Diskusinya berbeda-beda soal, dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama kelompok pembunuhan, narkoba, pencurian dan pembunuhan. Sudah 4 kelompok Ibu buat: pembunuhan, pencurian, narkoba dan perceraian. Ibu bagi soalnya. Ini pencurian. Nanti didengar video yang akan ditayangkan tentang pembunuhan atau contoh. Narkoba. Di sini pembunuhan. Udah? Banyak sekali prestasi diamati video yang ditayangkan tentang narkoba. Sambil dikerjakan, sambil dilihat videonya.
pencurian, video untuk pencurian. Kalian simak atau kalian lihat. Seperti inilah aksi kompol satu di Universitas Indonesia Sekolah yang beraksi salah satu sekolah di daerah yang berdiskusi kasus yang sama melakukan jabang di bagian kaki karena melawan saat di mana salah seorang pelaku anak di bawah umur kemudian bersama pelaku tidak dapat diketahui kemudian digunakan secara operasional kemudian beberapa orang ekor dan sementara masih ada 2 orang pelaku lagi masih berproses. Ya, sekarang kelompok apa sekarang? Video untuk kelompok terakhir bercerai. Antara Penny Febrianti binti Ismail sebagai penggugat melawan Abdul Aziz binti Abdul Rahman. Masalah yang dihadapi untuk perceraian. Kenapa terjadi perceraian? Sidang kami nyatakan ditutup. Dan sekarang udah siap semua video ditonton. Dikerjakan edukasi waktu 5 menit lagi. Karena video yang pertama udah bisa dikerjakan tadi. Yang terakhirlah video yang terakhir waktu edukasi 5 menit lagi. Dah? Biar sekalian ibu buat nilainya tentang minggu yang lewat. Ibu belum minta hasil dari pretest, ya kan? Nanti dikumpulkan hasil dari pretest yang minggu yang lalu biar ibu buat nilainya. Sekarang hasil diskusi harus kita buat nilai secara langsung. Siapa yang udah bisa? Kelompok narkoba pertama. Udah bisa kelompok narkoba? Karena video yang pertama kan kelompok narkoba. Berarti sambil didengar videonya, sambil dikerjakan biar nggak terhabis waktu. Ya, kelompok narkoba. Kelompok narkoba, silakan ke depan. Sambil Berdirinya kali di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 tentang kasus narkoba. Ketua kelompok Setia Purba anggota Jelin Apriandi tentang kasus narkoba. Kasus narkoba. Apakah penyebab para menggunakan narkoba?
narkoba, indikasi berbeda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi adiksi atau ketergantungan. B. Menggunakan narkoba sebagai gaya hidup. C. Pengaruh lingkungan, pergaulan yang salah, tekanan kelompok sebaya. D. Tekanan kerja, tekanan belajar, hingga mencari cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh melalui penyalahgunaan narkoba. Memang bukan hal yang mudah untuk secara langsung menghentikan kasus penyalahgunaan ini. Dibutuhkan beberapa peran pendukung. Tentunya orang tua dan lingkungan tempat tinggal menjadi faktor terpenting dalam hal ini. Orang tua dapat memberikan edukasi atau pengertian kepada anak terkait bahaya dari narkoba, dengan tujuan agar anak paham mengapa mereka harus menjaga diri dari penyalahgunaan narkoba. Orang tua juga dapat melakukan pengawasan terhadap lingkungan permainan anak. Anak bergaul dengan teman yang mungkin sudah kecanduan dengan narkoba. Kaum remaja dinilai menjadi target utama dalam peredaran narkoba karena kondisi mental yang belum stabil dan rentan terhadap pengaruh dari teman sebaya. Apalagi remaja yang sudah mengenal narkoba memiliki kemungkinan yang besar untuk menjadi pengguna jangka panjang. Apa penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba? Apakah teman-teman ada yang tahu apa penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba? Silakan Saudara Arif. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan kelompok 3. Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba adalah 1. Relasi pertemanan, 2. Kondisi lingkungan, 3. Masalah personal, 4. Genetik dan biologis. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Balikkan lagi pertanyaan sama orang itu. Pertanyaan Indonesia. Terima kasih atas jawaban yang diberikan dengan terkait narkoba. Sekian dan terima kasih. Kas pertama kita. Nah, silakan duduk. Kelompok untuk pembunuhan. Silakan ke depan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Nana. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Berdiri kami sini kami ingin mempresentasikan hasil uji kami. Kami dari kelompok pembunuhan. Ketuanya Nabila. Buat bikin suara, buat. Ketuanya Nabila, anggota Indri Muntek, Pinal Manggar, Rawat Surba. Materi yang kami bacakan adalah tentang pembunuhan. Mengapa atau apa yang menjadi faktor penyebab atau latar belakang terjadinya pembunuhan? Terdapat dua faktor yang menjadi penyebab kejadian tersebut, yaitu pertama, faktor internal yang meliputi 1. Emosi yang belum stabil. Faktor emosi anak yang labil pada masa remaja merupakan masa yang sangat labil emosinya. Memiliki emosi yang labil dan dalam menangkap informasi dan ingin mewujudkan keinginan hati, seringkali tanpa berpikir dahulu apakah perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang baik atau buruk, dan dampak apa yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Faktor emosi anak yang belum stabil dapat mempengaruhi anak bisa sampai melakukan kejahatan karena psikologinya yang belum matang secara
Terlebih pada kasus pembunuhan yang satu ya, anak yang terlantar. Kejahatan anak-anak dan pemuda sudah merupakan oleh anak karena di lingkungan dia mengenal cara dia bersosialisasi, cara dia berteman, cara dia mengenai orang yang bukan menjadi sasarannya tersebut. Apakah sudah? Siapa lagi yang bisa? Ada? Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan maupun ucapan kami yang salah, kami minta maaf. Kelompok sekarang kelompok perceraian. Kelompok perceraian. Pagi Ibu. Selamat pagi anak-anak. Bagi nafkah idah ataupun mudah meskipun tidak dituntut istri dalam gugatan. Karena guys, membolehkan hakim dapat membebankan nafkah dari terhadap suami tersebut. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman kami bertanya, kami persilahkan. Siapa yang buat pertanyaan? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Di dalam sidang perceraian biasanya berapa kali mereka melakukan sidang? Saudara Kristina, kami akan menjawabnya. Ketika lawan tidak hadir, biasanya sampai 2 kali sidang. Jika memang terbukti bahwa rumah tangga telah memiliki alasan untuk bercerai. Kelompok terakhir tentang pencurian. Kelompok pencurian. Sambil dilihat video yang ditayangkan. pencurian yang diketuai oleh Nesli, sekretaris Devi yang pernah Vera di KPK. Kasus pencurian. Penyebab para remaja melakukan pencurian itu para Dengan keagamaan, mental dan budaya seperti yang baik pada anak serta cara mengasuh, mendidik anak sampai dengan menanam disiplin kepada anak. Dijalin kerjasama antara guru murid atau siswa yang erat dalam segala tingkah perkembangan masa sekolah anak-anak, terutama pada tingkat sekolah dasar, baik dalam proses belajar di sekolah maupun di sekolah. 2. Upaya represif. Upaya represif adalah atau pemberantasan ini adalah suatu upaya untuk mengatasi tindakan kejahatan, dalam hal ini delik pencuri yang dilakukan oleh anak yang sudah terjadi. Pada prinsipnya, setiap tindakan bentuk kejahatan maupun kejahatan pencurian yang dilakukan. Dan untuk kelompok pembunuhan, Dah? Ada lagi? Kalau tidak ada, memberikan pertanyaan untuk kelompok pencurian, persilahkan duduk. Berdiri semua, berdiri. Semangat. Lagu yang tadi ya, karena lagu yang tadi cocok untuk pelajaran kita. Harus dipahami atau harus dipelajari. Jangan cuma melihat, harus dipahami. Itu tentang kepribadian kita masing-masing. Sekarang Ibu mau minta, minggu yang lalu ada Ibu kasih tugas pretest. Itu dikumpulkan sekarang. Dikumpulkan. Biar siswa aktif belajar setiap hari. Ibu kasih tugas tentang pretest. Ya, dikerjakan di rumah, jangan gak dikerjakan.
berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan Terima kasih. Sekarang kita bernyanyi dulu ya, sebelum pulangnya. Apa nyanyi kita? Berdiri. Salam hormat kepada guru kita. Selamat siang.